dimanapun berada. Saat ini saya sedang bersama Bapak Karpinanarto. Beliau adalah rekan kerja saya atau rekan guru di satu sekolah di sini di SDN 33 Rantai Bunyau. Saya akan melakukan wawancara kepada Bapak Karpinanarto terkait tugas wawancara di eksplorasi konsep modul 3.1 tentang pengambilan keputusan dalam memimpin pembelajaran. Baiklah, ikuti terus wawancara kita hari ini. Salam Merdeka Belajar. Salam. Halo Pak Karpinanarto. Halo. Gimana kabarnya? Baik Bu. Baik, puji Tuhan Pak ya. Pak Karpinanarto, jadi di sini saya mau membacakan satu kasus yang terjadi. Ini adalah kasus skenario. Jadi nanti saya mau minta pendapat Pak Karpinanarto. Misalkan Pak Karpinanarto berada di posisi itu, apa keputusan yang Pak Karpinanarto ambil, gitu ya. Jadi siapa? Siap. Siap. Oke, semangat Pak. Di sini ada kasus Ibu Tati, ya. Ibu Tati adalah guru kelas 5 yang merupakan rekan kerja Pak Narto. Nah, ini skenarionya. Yang mana sama-sama mengajar kelas 5. Kelasnya kan paralel. Pak Narto kelas B, beliau kelas A misalnya, sama-sama kelas 5. Ruangan kelas Ibu Tati pun persis di sebelah ruangan Pak Narto. Ibu Tati ini terkenal disiplin dan cenderung agak galak, ya. Pada sisi lain, Ibu Tati ini seorang pekerja keras. Di balik dia disiplin dan galaknya, dia adalah pekerja keras. Murid-muridnya pun selalu mendapat nilai yang bagus, gitu. Sebagian murid-muridnya sangat takut kepada Ibu Tati, sebagian lain mampu menyesuaikan diri. Kemudian kepala sekolah Pak Narto dan orang tua murid juga sangat menghormati dan menghargai Ibu Tati ini. Suatu hari, Pak Narto mendengar ada tangisan seorang murid dan Pak Narto melihat keluar untuk melihat dari mana anak murid itu menangis, ya, suaranya dari mana. Lalu Pak Narto melihat ada murid perempuan kelas 5A, kelasnya Bu Tati tadi. Dia sedang berlutut di atas bebatuan sekolah yang sangat panas. Sedang berlutut gini Pak, di batuan yang sangat panas. Hari itu dia menghadap ke pintu ruangan kelas Ibu Tati. Nah, Pak Narto melihat Ibu Tati itu tidak menghiraukan suara tangisan muridnya. Dia tetap mengajar saja seperti biasa. Namun Pak Narto bisa melihat bahwa beberapa murid di kelas itu mencuri-curi pandang gitu, keluar untuk melihat temannya yang sedang menangis dan berlutut di terik matahari. Nah, itu mungkin anaknya tersebut sedang menerima hukuman atau konsekuensi, Pak ya. Nah, kemudian apa yang harus Pak Narto lakukan ketika melihat anak kecil tadi, anak kelas 5 tadi menangis, perempuan, sedangkan Bu Tati ini sedang mengajar di kelas tanpa memperdulikan anaknya yang mungkin merasa kesakitan Pak ya ketika dia berlutut di atas batu yang panas. Apa yang Pak Narto lakukan? Kemudian bolehkah kita menginterupsi kelas lain yang bukan kelas kita hanya karena kita mau memberikan pendapat gitu Pak atas kelas. Sementara misalnya Bu Tati ini sedang memimpin kelasnya. Nah, Pak Narto mendengar tangisan, bolehkah Pak Narto menginterupsi Bu Tati, mengatakan kepada Bu Tati tentang pendapat Pak Narto, lalu apa yang bisa Pak Narto lakukan? Menurut saya melihat keadaan itu tadi, ya sangat boleh menurut saya Pak Bu. Ya. Ya, karena tidak mungkin Bu, ya itu dibiarkan berlanjut begitu kan? Okay. Nah, kita melihat keadaan anak, itu pertimbangan saya. Maka seandainya pun tidak boleh, saya berani. Boleh Pak. Berani menyampaikan begitulah. Iya. Kira-kira Pak Narto menyampaikan kepada Bu Tati ini dengan bahasa yang seperti apa? Menurut saya datang ke kelasnya, tolonglah Bu, kasihan sama anak ini gitu. Ya. Jangan sampailah, karena kita lihat keadaan anak ini kan gitu Pak. Jadi tolonglah perhatikan benar-benar gitu. Jangan sampai istilahnya gitu kan, dihukum konsekuensi ya boleh. Betul. Tapi ya kita sesuaikan dengan anak dulu gitu. Jangan sampai menimbulkan suatu masalah. Ya. Itu Bu yang kita khawatirkan. Dan fisik gitu ya. Konsekuensi itu seharusnya kan menghilangkan masalah sebenarnya. Ya. Tetapi
kalau menimbulkan masalah itu kan repot kita. Betul. Nah, seharusnya kita perhatikan, kita sesuaikan dengan kondisi begitu maksudnya. Nah, itu menurut saya. Oke. Nah, jadi ya oke lah, oke, konsekuensi oke gitu, oke. Tapi ya enggak bisa itu. Namanya kita itu berbeda, kemampuan kita berbeda, ya keadaan anak itu berbeda kan gitu lah. Jadi kita sesuaikan begitu. Jangan sampai itulah inti tadi, jangan sampai dari konsekuensi tadi memunculkan masalah baru dan makin susah gitu. Betul, Pak. Itu. Ya. Nah, itu. Sejauh ini saya setuju dengan pendapat Pak Narto. Artinya Pak Narto melihat keadaan murid dulu, Pak Narto ya. Iya. Karena keadaan muridnya tidak bisa berlanjut dengan menerima konsekuensi seperti itu, artinya kita sebagai manusia, Pak Narto ya, pasti tergerak untuk memberi ada rasa sayang, ada rasa kepedulian kita terhadap anak. Pak Narto tetap menginstruksi Ibu Tati di kelasnya. Iya. Lalu selain itu kira-kira Pak Narto melakukan sesuatu enggak terhadap murid ini tadi? Atau Pak Narto menunggu Ibu Tatinya yang mengambil muridnya itu atau melakukan tindakan terhadap muridnya lagi? Yang pertama saya bilang dulu ibunya itu, terus kalau ibu tidak ada perubahan saya yang ambil anak. Iya. Oh, berarti Pak Narto yang ambil alih berarti ya. Oke. Bagaimana misalnya tanggapan dari Ibu Tati ini merasa bahwa Pak Narto mengambil alih kelas dia, menganggap Pak Narto ikut campur dalam kelas dia. Ketika dia menyampaikan komplain, bagaimana Pak Narto menjelaskan lebih lanjut ke Ibu Tati apa alasan lain yang membuat Pak Narto ini sampai menginterupsi dia di kelas? Selain tadi bahwa jangan memunculkan masalah baru, kira-kira apa naluri dalam diri Pak Narto yang mau Pak Narto sampaikan ke Ibu Tati? Ya begini Bu, kita ini kan satu organisasi. Ya. Itu wajar-wajar saja kita peduli gitu. Ya. Dengan rekan kita, gitu maksudnya. Ya. Bukan berarti ngambil alih kita memojokkan. Enggak gitu. Tidak ada niat memojokkan. Karena kita ya wajar kita tadi karena kita satu tempat kerja. Satu bekerja ya. Kita saling, Bu. Ya. Saling membenah, begitulah menurut saya. Menurut saya gitu. Jadi jangan sampai kalau saya tidak peduli, saya biarkan bagaimana kita hubungan kerja kita itu bagaimana. Kalau tanggapannya seperti itu tadi, kan itu berarti kita itu tidak ada tidak ada hubungan, tidak ada relasi dengan rekan. Tidak ada kolaborasi. Begitulah menurut saya. Ya. Bukan berarti yang lain-lain lah. Ya. Tidak. Gitu Pak. Oke Pak, jadi di sini Pak Narto merasa bahwa kita di dalam satu tempat kerja itu tetap perlu saling mengingatkan, saling berkolaborasi lah Pak ya, bekerja sama supaya nanti tujuannya ke depannya tidak mendapatkan masalah-masalah baru. Oke. Berarti keputusan yang Pak Narto ambil tetap mengambil keputusan yang memihak kepada murid, walaupun bukan berarti Pak Narto memihak dia membenarkan perbuatan dia, tidak, tetapi hanya karena dasar kepedulian Pak Narto, dan Pak Narto berharap konsekuensi yang diberikan ini berhubungan dengan perbuatan dia, disesuaikan dengan perbuatan dia. Oke, ada yang lain Pak yang mau Pak Narto sampaikan ketika misalnya itu terjadi di sekolah? Pak Narto berharap kita semua di sekolah ini bagaimana pola pikir kita di sekolah sebagai guru. Nah, kedepannya misalnya kita menghadapi masalah, sebaiknya apa yang kita lakukan sebagai guru? Apakah kita ketika ada anak mendapat permasalahan seperti ini, kita sebagai guru bersikap seperti apa? Apakah langsung menghukum saja atau kita langsung biarkan saja atau seperti apa? Iya, yang jelas kalau dia bermasalah itu istilahnya kan, ada masalah, ada timbul perbedaan kan, ya kita tidak bisa langsung menghukum gitu kan. Berarti kita harus selidiki dulu. Dari mana sih, bagaimana, apa sih gitu kan? Penyebabnya mengapa kok bisa begini kan? Gitu. Nah kita selidik, dia kasih tahu sama kita, baru kita tahu, baru kita beri saran. Setelah itu seandainya terulang, nah baru konsekuensinya dilakukan. Nah tapi sejauh itu Bu, kita harus komunikasi dulu dengan rekan kerja dulu. Sebelum kita seandainya kan kita ini berandai-andai Bu gini, seandainya terjadi gini di sekolah kita, di kelas kita, gimana Bapak Ibu, kawan-kawan? Begitu menurut saya. Kita yang bagus bagaimana?
itu sebelum itu tadi. Ya. Nah, setelah itu baru kita yang itu tadi. Oke. Kita selidiki, kita pahami kan. Nah, setelah itu baru tidak mampan, tidak apa ya, timbul juga masalah, berarti dia perlu konsekuensi. Ya. Itu perlu lakukan konsekuensi kita. Berarti kita melakukan pengujian dulu. Iya. Kita lakukan uji apakah tindakan ini benar. Iya. Kita investigasi dulu. Iya. Lalu kita refleksikan ya Pak ya. Iya. Berarti di sini kalau menurut saya yang sudah Pak Narto sampaikan itu sudah berhubungan dengan 9 tahapan pengujian dan pengambilan keputusan. Oke Pak Narto, terima kasih banyak. Sama-sama. Sharingnya hari ini bermanfaat sekali buat saya, masukan juga inspirasi buat saya. Juga untuk kita semua Bapak Ibu, mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi kita ke depannya agar saling berkolaborasi, melakukan pengujian keputusan dengan matang sebelum kita mengambil sebuah keputusan kepada murid-murid kita. Demikian Bapak Ibu wawancara saya bersama Pak Karvina Narto. Salam guru penggerak, merdeka belajar.